Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu monggo dipimpin untuk berdoa. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Cukup. Cukup, terima kasih Mas Mirya Bayu yang telah berkenan memimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Semuanya sehat ya hari ini? Sehat. Oke, pada kesempatan hari ini Bapak mau menyampaikan materi yang baru untuk Anda semua, yaitu KKA. Apa itu KKA? Yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu kecerdasan buatan atau kecerdasan tiruan seperti itu. Ya, di sini Bapak sudah siapkan link materinya. Anda bisa akses di sini ya. Di sini ya, sudah saya siapkan. Semuanya sudah dibuka toh ini? Sudah. Oke, terima kasih Anda sudah bersedia berangkat lebih awal, terus menyiapkan komputer, menyalakan AC sampai sudah mengakses ke materi. Kalau sudah siap, langsung Bapak masuk ke presentasi. Tetapi sebelumnya saya akan presentasi terlebih dahulu ya. Afni Aulia Putri hadir. Oke. Terus Andrian Fajar hadir ya. Safira Dini. Oke. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Tidak ada yang izin sakit ya, tidak ada yang izin acara keperluan yang lain. Oke. Nah, topik pembelajaran pada pagi hari ini ya, yaitu terkait pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Nah, secara umum ini sudah saya buatkan mind map-nya ya. Modulnya sudah bisa Anda download di link materi yang sudah saya bagikan tadi. Ya. Nih, seperti ini. Di modul 2 kita akan belajar pengaplikasian kecerdasan artifisial. Kemudian nanti kita juga akan belajar profesi di bidang KA ya, kecerdasan artifisial. Terus yang terakhir juga kita belajar kolaborasi antara manusia dengan AI. Nah, concern kita itu dua ya. Ya, satu profesi di bidang KA, yang kedua yaitu kolaborasi manusia dengan AI. Mengapa kita harus belajar ini? Karena di masa yang akan datang tantangannya itu bertambah, bukan lagi manusia dengan manusia, tapi tantangannya adalah manusia bekerja dengan AI seperti itu. Jadi kalau Anda masih bekerja dengan manusia saja akan kalah dibandingkan dengan manusia yang kerja dengan AI seperti itu. Dan saya yakin Anda semua sebenarnya sudah pernah menggunakan AI, terutama untuk menyelesaikan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Betul? Seperti itu toh? Ya, iya, saya sudah yakin. Oke, saya lanjutkan ya. Deskripsi umum ya. Kita harus bisa ya. Yang pertama yaitu mengenali dan menerapkan perangkat KA di bidang umum maupun khusus. Kenapa di sini ada bidang umum dan khusus? Karena begini, umum itu contoh untuk kita jenjang pendidikan SMA, SMK. Lalu yang di bidang khusus itu ada apa? Contoh ada penginderaan jauh, kemudian ada lagi di dunia medis. Ya, di dunia medis contohnya seperti apa? Kita tahu bahwa medis itu bisa mendeteksi yang namanya apa? Kanker payudara. Dengan kasat mata manusia itu nggak bisa menentukan bahwa itu benjolan kanker atau benjolan biasa. Nah, dengan adanya AI, manusia lebih mudah dalam menentukan apakah itu kanker ganas ataupun tidak. Nah, di materi modul 2 nanti ada seperti itu. Jadi, di sini kita belajar baik yang bidang umum maupun bidang khusus, tetapi pada umumnya kita belajar ke profesi bidang KA dulu, baru nanti ke kolaborasi antara manusia dengan mesin. Saya lanjutkan. Pengenalan kecerdasan artifisial atau kecerdasan tiruan ya.
Definisi yaitu sistem atau mesin yang melakukan tugas memerlukan kecerdasan manusia. Kenapa masih memerlukan kecerdasan manusia? Karena kita perlu menuliskan prompt atau perintah-perintah. Contoh, kalau Anda dapat pertanyaan dari Bapak Ibu guru itu ditulis toh di mana? Bisa pakai ChatGPT ya toh. Nah, Anda tulis. Terus nanti setelah itu di enter. Nah, komputer akan bantu. Bahkan bukan cuma itu saja, kita bisa ngeresume buku tinggal di-upload seperti itu ya. Saya lanjutkan lagi. Karakteristik dan prinsip dasar KA. Yang pertama, KA itu atau kecerdasan buatan ya, itu bisa belajar dari data ya. Itu machine learning. Jadi ternyata AI itu tidak hanya digunakan untuk alat bantu saja, tetapi KA bisa lebih cerdas lagi dengan apa? Dengan belajar dari big data, dari data yang sudah ada. Kemudian artificial intelligence ya atau KA itu juga bisa adaptif. Adaptif itu mengadaptasi ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan performa seperti itu. Bidang penerapan KA, lah ini sudah jelas ya. Ada bidang umum yaitu ekonomi, pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan industri. Nah, di bidang ekonomi, contohnya apa? Ya, di bidang ekonomi. Contohnya iklan. Contohnya apa di bidang ekonomi? Ayo, ada yang bisa memberikan contoh kecerdasan artifisial di bidang ekonomi? Ya, gampang sekali. Contoh, kita punya data, ya toh, data penjualan bulanan, ya toh. Anda masukkan ke AI, nanti bisa dideteksi. Kalau Anda punya toko, barang apa toh yang paling laris itu di toko A, ya toh. Terus setelah itu apa yang harus dilakukan? Nanti ketemu, oh ternyata misal rokok A ini lebih laris daripada rokok B. Rokok B lebih laris daripada rokok C. Padahal merek rokok itu ada banyak toh. Nah, itu kalau di sebuah toko. Terus misal susu A jumlah penjualannya ada 500 karton, susu B 200 karton. Nah, dari data itu nanti kita bisa meminta bantuan AI, mana barang yang paling laris, terus yang harusnya lebih banyak di stok, yang laris apa yang tidak laris. Nah, salah satu fungsi AI di bidang ekonomi seperti itu, ada data penjualan, dimasukkan ke AI, kita minta saran, barang apa toh yang paling banyak item penjualannya. Nah, itulah barang yang nanti bisa apa? Bisa kita stok lebih banyak untuk meningkatkan keuntungan atau profitable. Nah, seperti itu. Ya. Contoh lagi, ya toh, misal Anda membuka usaha toko sepatu. Ada Skechers, ada Nike, apalagi merek sepatu. New Balance. Ada Adidas, ada New Balance, ya toh. Nah, pasti Anda itu di dalam penjualan itu kan melakukan suatu record, rekaman. Oh, data ini bulan ini terjual berapa pieces, merek ini terjual berapa pieces. Nah, itu kita tinggal minta bantuan AI, ya, sehingga Anda bisa lebih untung. Nah, ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya dulu ya? Apa, Mas Miria? Pak, profesi apa saja yang ada di bidang KA? Profesi apa saja yang ada di bidang KA? KA. Tadi sudah saya jawab ya. Di ekonomi salah satunya untuk apa? Analisis data penjualan. Di kesehatan apalagi untuk deteksi penyakit kanker. Nah, jadi sekarang ini dengan foto ronsen payudara tidak hanya dokter saja yang bisa menyimpulkan bahwa ini potensi kanker, tetapi apa? Tetapi seorang ahli sains ya, ahli data science ya, itu dengan keterbatasan ilmu medik dengan bantuan artificial ini akan lebih cepat menganalisa apakah seseorang itu punya potensi kanker payudara atau tidak. Nah, di sini ada banyak ya, tadi sudah saya sebutkan satu. Nih ada, yaitu data scientist. Nah, sekarang sudah banyak sekali lowongan pekerjaan data scientist. Karena apa? Karena era 4.0 ini ya, dulu itu yang namanya orang dagang kan harus punya toko. Tapi di industri era 4.0 ini,
toko itu nggak harus selalu berwujud fisik, bisa berupa toko virtual ataupun bisa Anda toko yang sifatnya afiliat, menjualkan barang milik orang lain. Nah, data penjualan-penjualan ini itu bisa dianalisis menggunakan bantuan AI, sehingga masa yang akan datang seorang data science ini sangat dibutuhkan sekali. Ya, bisa data penjualan barang, bisa data sebaran penduduk, bisa data pertumbuhan ekonomi, ya toh. Kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi dari mana? Dari jumlah pendapatan dibanding apa? Pengeluarannya, seperti itu. Kemudian ini ada machine learning engineer. Apa itu machine learning engineer? Nah, engineer itu seorang perancang ya, perancang mesin ya, yang bisa apa? Menciptakan mesin, dia bisa belajar sendiri. Ada pertanyaan lagi? Gimana? Berikan contoh kolaborasi antara manusia dengan AI. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Kolaborasi manusia dengan AI. Nah, di kelas kita ya, bahwa kita juga belajar yang namanya pemrograman dan aplikasi microcontroller. Masih ingat toh? Nah, contoh ya, di sini saya akan demokan bagaimana membuat program untuk menyalakan LED dengan bantuan AI. Oke, silakan disimak. Ini saya akan demokan. Buatkan saya program pada Arduino IDE. Nah, seperti ini. Nah, bayangkan. Cepat bukan? Ya toh? Nah, sekarang ini tinggal di copy saja. Salin seperti ini. Kalau sudah, kita buka Arduino. Ya toh? Arduino. Nah, di sini kita buka. Kita file new. Ini jendelanya kita tutup. Nah, ini sudah compile ya. Kita lihat apakah programnya sudah betul. Kita lihat. Nah, mudah sekali bukan? Lalu kenapa Anda harus pusing bikinin program? Nah, ini selanjutnya kita akan mencoba mempraktikkan, yaitu job 1 menyunting teks dengan AI ya. Terus yang kedua, job 2 kita akan mengolah data nilai. Nih, ada data nilai, nama ada Evi, Indra, Joko, Santi, Sofia, Dodi ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada nilainya ya, 9267. Nah, data ini kan masih data mentah. Dengan bantuan AI kita lebih mudah dalam melakukan analisa. Ini saya akan bagikan job sheet hari ini. 2, 3, 2. Sorry. Setelah melaksanakan praktikum, siswa itu akan bisa mengenali kecerdasan artifisial. Nah, ini tujuan praktikum hari ini. Yang pertama yaitu bisa mengenali kecerdasan artifisial. Yang kedua, bisa menerapkan kecerdasan artifisial dalam penyuntingan teks. Yang ketiga, bisa mengolah data nilai siswa dengan bantuan kecerdasan artifisial. Nah, ini sudah saya siapkan barcode sama ini ya. Anda bisa klik di link bagi yang buka di komputer. Nah, udah ya, udah jadi. Boleh yang pakai Quillbot bisa, ini ya udah jadi. Ini ya. Saya pakai Quillbot, tapi ini pakai extensions ya. Udah jalan. Coba. Nah, ini pakai Hemingway juga jadi nih ya. Nih jalan. Nih, jadi saya sudah pakai 2 tool ya. Ini pakai Quillbot sudah berhasil. Yang kedua ini pakai apa namanya? Pakai Hemingway ya. Ini ya. Berhasil? Pilih Indonesian ini ya. Oke, sudah ada yang berhasil ya. Oke, berhasil ya. Oke. Nah, sekarang lanjut job kedua. Nah, kita akan melakukan pengolahan data ya di job kedua ini ya. Nah, ini kita copy. Ya toh? Terus kita minta bantuan AI. Salin hasil analisis rata-rata nilai tertinggi dan terendah. Nah, ini tinggal di copy.
Nih, sudah muncul toh? Nah, tak zoom biar kelihatan. Nih, cepat sekali. Hasil analisis nilai siswa. Rata-rata nilai siswa 82,17. Nilai tertinggi Evi, nilai terendah Indra. Insight-nya terdapat gap nilai yang cukup signifikan antara siswa dengan nilai tertinggi dan terendah. Saran, laksanakan program remedial untuk siswa dengan nilai di bawah rata-rata, serta penguatan materi pada topik yang sulit untuk meningkatkan pemerataan pemahaman. Nah, seperti itu. Nah, bagus. Mas, siapa ini Mas Faiz ya? Muhammad Faiz Oh ya, Al-Khawarizmi. Muhammad Faiz Al-Khawarizmi. Oke, bagus, keren, sudah jadi. Yang lainnya, ayo. Oke, keren, Mas Dani. Jadi, mudah kan? Nah, ini salah satu contoh ya kolaborasi antara manusia dengan AI. Sudah semua dicoba? Kalau sudah, kita berdiri dulu, ice breaking dulu untuk melemaskan otot-otot yang tegang. Ya, ice breakingnya mudah, cukup mudah ice breakingnya. Ketika saya bilang tepuk 1 ya, Anda tepuknya 2 kali. Contoh ya, 1, nah 2 kali. Kalau saya bilang 2, Anda tepuknya malah 1 kali. Nah, seperti ini. Kalau saya bilang 3, berarti Anda tidak tepuk. Nah, 1, 2, 3. 2. Masih ada yang belum konsentrasi. 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, duduk kembali. Nah, kurang lebih itu yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan hari ini. Ada yang mau merefleksikan hari ini? Pak. Oh ya, gimana Mas refleksinya? Sebagai siswa, kami ini harus berjalan menggunakan AI dalam kegiatan belajar agar lebih cepat memahami materi dan percepat penyelesaian masalah dalam pengetahuan. Nah, betul ya. Terlebih kita ini kan program keahlinya teknik audio video. Untuk lebih cepat memahami ya, lebih cepat memahami lebih dalam atau deep learning itu tadi ya, itu kita harus meminta bantuan apa? AI agar lebih cepat dalam memahami. Seperti itu, ya. Jadi AI itu sangat membantu. AI bukan musuh kita. Terus siapa yang mau narik kesimpulan dari pertemuan hari ini? Ya, oke. Mbak siapa namanya? Mbak Rifa. Oke, keren ya. Kurang lebih itu ya yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Karena waktu kita sudah habis ya. Ini jobsnya dikumpulkan dulu untuk besok saya koreksi sini. Ya, ya. Besok presentasi ya dari hasil diskusi Anda. Untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, sedikit Bapak simpulkan ya, bahwasannya di masa yang akan datang tantangan itu lebih berat, maka kita harus memperdalam pemahaman terkait dengan AI. Ada profesi-profesi AI itu harus Anda pelajari mana yang sesuai dengan passion Anda. Terus kemudian tadi AI itu banyak membantu manusia, silahkan apa masalahmu tentukan AI yang bisa membantu dalam Anda menyelesaikan masalah. Oke, itu saja pertemuan hari ini. Silahkan salah satu memimpin berdoa. Gantian yang Putri sekarang. Terima kasih atas waktunya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.